Hai semua, selamat datang di Akam Channel Anak Kampung Punya Cerita. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Saya doakan yang sudah subscribe channel ini, semoga dilimpahi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Baiklah, kali ini Akam Anak Kampung Punya Cerita akan menyajikan cerita dengan judul Perjuangan Anak Yatim Piatu yang Diusir Kakak Kandungnya. Berikut adalah cerita tentang seorang anak laki-laki yatim piatu yang menumpang hidup dengan kakak kandungnya. Andy adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan. Ia tidak memiliki keluarga lain selain kakak kandungnya Rudy yang berusia 25 tahun dan sudah menikah dengan seorang wanita bernama Sinta. Rudy dan Sinta tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Awalnya, Rudy sangat menyayangi adiknya dan berjanji untuk merawatnya dengan baik. Namun, Sinta tidak memiliki perasaan yang sama. Ia merasa bahwa Andy adalah beban bagi mereka dan seringkali memperlakukan Andy dengan kasar. Sinta sering meminta Rudy untuk memarahi Andy jika ia tidak melakukan tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Rudy, yang sangat mencintai istrinya, mulai terpengaruh oleh sikap Sinta dan lambat laun menjadi semakin keras terhadap Andy. Pada suatu hari, Sinta merencanakan untuk memfitnah Andy. Malam hari Sinta mulai menjalankan aksinya. Ketika Rudy dan Andy sudah tertidur, Sinta diam-diam memasukkan perhiasannya yang paling mahal ke dalam tas sekolah Andy. Keesokan paginya, tiba-tiba Sinta menangis dan menjerit. Dia mengadu kepada Rudy kalau perhiasannya yang paling disayang telah hilang dari laci perhiasannya. Sambil menangis, Sinta berkata pada Rudy, "Aku curiga Andy yang mengambil perhiasanku," tanpa memberi Andy kesempatan untuk menjelaskan dan membela diri. Sinta langsung meminta Rudy untuk memeriksa tas Andy. Rudy langsung emosi dan marah kepada Andy adiknya. "Pergi kamu dari rumah ini sekarang juga, Andy." Andy terdiam, lidahnya keluh, sambil mengemasi pakaiannya dan memasukkan ke dalam tasnya. Dia berkata, "Kak Rudy, aku pamit. Perlu kakak ingat bahwa aku tidak pernah mencuri perhiasan Kak Sinta." Lalu Andy melangkah meninggalkan rumah Rudy, kakak kandung satu-satunya. Andy sangat sedih dan merasa dikhianati oleh kakak kandungnya sendiri. Ia tidak tahu kemana harus pergi dan bagaimana ia akan bertahan hidup sendirian. Dengan berat hati, Andy meninggalkan rumah kakaknya dan memulai perjalanan hidup baru yang penuh dengan ketidakpastian. Ia berjalan kaki selama berjam-jam, tidak memiliki tujuan yang jelas. Saat matahari mulai terbenam, Andy merasa lapar dan lelah. Ia duduk di pinggir jalan, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Andy mengedarkan pandangan ke segala arah. Di seberang jalan ada warung makan kecil. Tanpa ada uang, tidak mungkin dia membeli makanan. Ia berpikir untuk mencoba memohon pekerjaan pada pemilik warung. Malam sudah mulai larut. Sepertinya warung kecil itu pun akan tutup. Andy sudah tidak punya pilihan. Dia melangkah menuju warung dan berkata kepada bapak yang sedang bersiap sayap menutup warungnya, "Pak, nama saya Andy. Saya yatim piatu, saya sudah tidak punya keluarga. Bolehkah saya bantu-bantu di sini? Saya tidak minta upah, Pak," katanya memohon. "Saya dikasih makan sekali sehari juga bersedia bekerja untuk Bapak," kata Andy polos dan sungguh-sungguh. Pak Tono, si pemilik warung, melihat Andy adalah anak yang jujur. Apalagi Andy juga anak yatim piatu. Dia merasa kasihan. Dengan rasa iba, Pak Tono menyuruh Andy untuk duduk. Kemudian diambilkan nasi dengan lauk seadanya. "Ini makanlah dulu, Nak," katanya kepada Andy. "Kalau kamu mau bantu-bantu di sini, besok pagi kamu boleh mulai kerja di sini. Pada bagian belakang warung ini ada kamar kecil. Kamu boleh tidur di sana lanjutnya." Mata Andy berkaca-kaca. Ia bersyukur dan langsung mencium tangan Pak Tono sambil mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Andy sangat lega karena mulai besok ia akan bekerja di warung Pak Tono. Dia bertekad akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Andy bekerja keras dan tekun, membuat Pak Tono sangat puas dengan pekerjaannya. Lama-kelamaan, Andy menjadi bagian dari keluarga Pak Tono, dan ia merasa memiliki rumah baru. Pak Tono dan istrinya, Bu Tono, sangat menyayangi Andy dan memperlakukan ia seperti anak sendiri. Andy juga mulai bersekolah lagi, berkat bantuan Pak Tono. Ia belajar dengan giat dan berhasil meningkatkan prestasinya. Andy merasa bahwa hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik, dan ia memiliki harapan untuk masa depannya. Meskipun Andy masih merasa sedih tentang perlakuan kakak kandungnya, ia tidak membiarkan hal itu menghancurkan hidupnya. Ia fokus pada pekerjaannya dan pendidikannya,
dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Andi juga mulai memaafkan kakak kandungnya dan berharap bahwa suatu hari nanti mereka bisa berdamai. Setelah bekerja keras dan belajar dengan giat, Andi akhirnya berhasil menyelesaikan studinya dan menjadi seorang sarjana. Ia sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Tono dan Bu Tono, yang telah mendukungnya dalam setiap langkahnya. Andi tidak lupa akan asal-usulnya dan selalu mengingat kebaikan Pak Tono dan Bu Tono. Ia memutuskan untuk menggunakan ilmunya untuk membantu mengembangkan usaha Pak Tono menjadi lebih besar dan lebih baik. Andi mulai bekerja sama dengan Pak Tono untuk mengembangkan warung nasi menjadi restoran yang lebih modern dan profesional. Ia menggunakan pengetahuannya tentang manajemen dan pemasaran untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Dengan kerja keras dan dedikasi, restoran Pak Tono mulai berkembang pesat. Andi berhasil meningkatkan kualitas makanan, mengembangkan menu yang lebih variatif, dan meningkatkan layanan pelanggan. Restoran Pak Tono menjadi salah satu restoran terbaik di kota dan mulai dikenal oleh banyak orang. Pak Tono sangat bangga dengan Andi dan merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dengan menerima Andi sebagai anak angkatnya. Ia memberikan Andi kesempatan untuk menjadi bagian dari kepemilikan restoran dan Andi menjadi salah satu direktur di restoran tersebut. Andi terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas restoran dan membuatnya menjadi lebih sukses. Ia juga tidak lupa untuk berbagi kebaikan dengan orang lain, seperti yang telah dilakukan oleh Pak Tono dan Bu Tono terhadapnya. Suatu hari, Andi menerima telepon dari kakak kandungnya, Rudy, yang meminta untuk bertemu. Andi merasa ragu-ragu pada awalnya, tetapi akhirnya memutuskan untuk menerima permintaan tersebut. Ketika mereka bertemu, Rudy meminta maaf atas perlakuan buruknya terhadap Andi di masa lalu dan mengakui bahwa ia telah salah. Andi memaafkan Rudy dan mereka berdua akhirnya berdamai. Andi juga mengundang Rudy untuk datang ke restoran dan menikmati makanan yang telah ia bantu kembangkan. Rudy sangat terkesan dengan kesuksesan Andi dan merasa bangga memiliki adik seperti Andi. Andi telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, seseorang dapat mencapai kesuksesan dan membuat impiannya menjadi kenyataan. Ia juga telah membuktikan bahwa kebaikan dan kasih sayang dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Ceritanya sudah selesai. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Cerita ini murni hasil imajinasi karangan penulis dan tidak ada maksud tertentu. Jika ada kesamaan atau kemiripan cerita, nama, karakter, dan lain sebagainya dalam cerita ini, maka itu semua murni kebetulan dan tanpa ada unsur kesengajaan. Sampai bertemu dengan Akam Anak Kampung punya cerita lainnya. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya dari Akam Anak Kampung punya cerita. Terima kasih.